Set, polisi. Rumah anggota DPR sekaligus artis terkenal, Surya Utama atau Uya Kuya, yang berlokasi di kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur, menjadi sasaran amukan massa pada Sabtu malam, 30 Agustus 2025. Ratusan warga yang tidak dikenal mendatangi rumah tersebut, merusak pagar, dan menjarah sejumlah barang berharga. Kejadian itu bukan hanya mencoreng nama seorang politikus, tetapi juga menjadi simbol nyata betapa amarah rakyat terhadap wakilnya di parlemen sudah mencapai puncak. Dan kini, polisi menyatakan sudah menangkap 9 orang terduga pelaku, meski pro dan kontra terus bermunculan. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Diki Vertovan, menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan bukti rekaman video amatir warga dan siaran langsung di media sosial. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil menyita sejumlah perabotan rumah tangga yang dibawa keluar dari rumah Uya Kuya. Namun Diki menegaskan bahwa jumlah pelaku sesungguhnya jauh lebih banyak, dan polisi masih terus memburu yang lain. Peran masing-masing pelaku masih kami dalami. Ada yang ikut mengambil barang, ada yang membantu membawa, dan ada juga yang sekadar ikut dalam kerumunan. Semuanya akan kami proses, ujarnya. Meski polisi sudah bergerak cepat, nyatanya peristiwa ini tetap menyulut kontroversi. Banyak pihak menilai bahwa penjarahan rumah Uya Kuya tidak bisa dipisahkan dari konteks politik dan sosial yang lebih luas. Publik merasa marah bukan hanya karena aksi joget Uya Kuya di sidang tahunan DPR pada 16 Agustus lalu, tetapi juga karena rasa ketidakadilan yang sudah menumpuk lama. Joget Uya dianggap sebagai simbol betapa para wakil rakyat hidup dalam gelembung kenyamanan, sementara rakyat kecil bergulat dengan kenaikan harga dan berbagai masalah hidup. Yang menarik, kemarahan publik ternyata tidak hanya diarahkan kepada Uya Kuya dan kalangan DPR, tetapi juga kepada polisi. Warga merasa aparat hanya bergerak cepat ketika kepentingan seorang pejabat atau orang terkenal yang dirugikan. Ketika rakyat kecil melapor tentang pencurian, sengketa tanah, atau kasus korupsi yang menyengsarakan masyarakat, proses hukum seringkali berjalan lambat. Tapi begitu rumah seorang politikus dijarah, polisi langsung melakukan penangkapan besar-besaran. Kekecewaan semacam ini membuat sebagian masyarakat merasa polisi bukan pelindung rakyat, melainkan pelindung penguasa. Sejumlah komentar pedas bahkan membanjiri media sosial setelah penangkapan 9 orang pelaku diumumkan. Ada yang menulis, kalau yang dijarah rumah rakyat kecil, mungkin tidak akan heboh begini. Ada pula yang menyindir, polisi sigap luar biasa kalau sudah urusan rumah DPR. Disinilah muncul dilema besar. Polisi memang harus menjalankan tugasnya menegakkan hukum, dan aksi penjarahan jelas melanggar hukum. Tetapi di sisi lain, masyarakat menilai aparat hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Seakan-akan rakyat biasa boleh kecewa, boleh menjerit, tapi tidak pernah benar-benar dilindungi. Penangkapan 9 orang pelaku justru semakin memperkuat sentimen bahwa hukum hanya berpihak pada kelompok tertentu. Meski begitu, AKBP Diki Vertovan berusaha menenangkan suasana dengan menegaskan bahwa pihak kepolisian memahami keresahan masyarakat. Ia menegaskan bahwa tindakan anarkis tidak akan pernah menjadi solusi. Kami ingin masyarakat tahu, kami paham ada kekecewaan dan amarah. Tapi menjarah rumah orang, siapapun itu, tetap salah. Kami tidak akan berhenti mengejar semua pelaku yang terlibat, katanya. Namun, ucapan itu tetap tidak mampu meredam kritik yang terus mengalir. Sebagian pengamat menilai bahwa kasus ini harus dilihat lebih jauh, bukan sekadar soal 9 orang yang ditangkap. Penjarahan rumah Uya Kuya adalah potret nyata bagaimana jurang antara rakyat, wakil rakyat, dan aparat penegak hukum semakin melebar. Ketika DPR dianggap tidak lagi mewakili suara rakyat, dan polisi dianggap tidak benar-benar melindungi masyarakat, maka ruang kosong itu diisi dengan kemarahan yang meledak dalam bentuk anarkis. Peristiwa ini juga semakin menegaskan bahwa rasa frustasi sosial yang terpendam bisa menjadi bom waktu kapan saja. Rumah Uya Kuya menjadi korban pertama, tetapi bukan tidak mungkin tokoh-tokoh politik lainnya akan bernasib sama jika akar masalah tidak segera diselesaikan. Apalagi, sebelum kasus ini, rumah Eko Patrio juga digeruduk massa dan hancur lebur. Gelombang kemarahan rakyat tampaknya sudah tidak bisa ditahan dengan imbauan moral semata. Uya Kuya sendiri akhirnya muncul ke publik dengan menyampaikan permohonan maaf terbuka. Melalui akun Instagramnya, ia mengakui bahwa aksinya berjoget di sidang tahunan DPR adalah kesalahan fatal. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya berjanji akan lebih berhati-hati lagi dalam bersikap. Beri saya kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki diri, tulisnya. Tetapi permintaan maaf itu justru dianggap terlalu terlambat. Bagi sebagian besar masyarakat, penyesalan setelah rumah dijarah bukanlah bentuk tanggung jawab yang sesungguhnya. Sementara itu,
Partai Amanat Nasional langsung mengambil keputusan untuk menonaktifkan Uya Kuya dan Eko Patrio dari keanggotaan DPR. Langkah itu dianggap sebagai upaya meredam amarah publik, meski banyak pihak menilai langkah tersebut hanyalah strategi politik, bukan bentuk tanggung jawab moral yang sebenarnya. Kini, semua mata tertuju kepada polisi. Apakah aparat benar-benar mampu menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya? Apakah mereka hanya akan sibuk menangkap warga kecil yang ikut menjarah, atau juga berani mengusut siapa yang memicu amarah rakyat hingga meluap? Banyak yang berharap polisi tidak hanya berhenti pada penegakan hukum terhadap pelaku penjarahan, tetapi juga berani mendengarkan aspirasi rakyat dan menunjukkan bahwa hukum bisa adil untuk semua. Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya nama baik Uya Kuya atau reputasi DPR, tetapi juga kredibilitas aparat kepolisian. Jika polisi hanya terlihat melindungi penguasa, maka kepercayaan rakyat akan semakin runtuh. Dan ketika rakyat sudah kehilangan kepercayaan kepada institusi hukum, maka yang tersisa hanyalah kekacauan. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi semua pihak. Bagi para wakil rakyat, ini adalah sinyal bahwa perilaku sekecil apapun bisa memicu badai besar jika dianggap menyinggung hati rakyat. Bagi polisi, ini adalah alarm bahwa mereka harus kembali membuktikan diri sebagai pelindung masyarakat, bukan sekadar pelindung kekuasaan. Dan bagi rakyat, ini adalah pengingat bahwa meski marah itu manusiawi, menyalurkannya dengan kekerasan hanya akan menambah masalah. Kini 9 orang sudah ditangkap, sejumlah barang bukti sudah diamankan, dan polisi masih memburu pelaku lainnya. Tapi di luar itu semua, ada pertanyaan besar yang masih menggantung. Apakah negara benar-benar hadir untuk rakyatnya, atau hanya hadir ketika kepentingan penguasa terganggu? Jawaban dari pertanyaan itulah yang akan menentukan, apakah amarah rakyat bisa mereda, atau justru semakin membara.